setiap kali bongkar mesti ada peluru, ada puluhan bahkan ratusan. Sesekali kita lihat ada tulisan-tulisan kayak militer gitu. Sejauh yang saya pernah teliti, sejauh ini hampir semua sudah pernah dijarah. Ya otomatis ya titik bangkai kapal dong yang diincar. Bukan mendekati lagi ya, tujuannya ke situ. Jumlah kapal-kapal yang tenggelam di perairan kita pasti cukup banyak. Bayangkan di Australia saja itu sudah 1.000 lebih. Apalagi Indonesia yang dari dulu memiliki sejarah maritim yang cukup panjang, saya kira lebih dari 1.000 mungkin kita punya. Kalau sejauh yang saya pernah teliti, sejauh ini hampir semua sudah pernah dijarah. Kapal Palang. Daerah Tuban ya. Pak Palang alore Palang. Dekat Bawean situ lah, Pak. Ya itu Vanderwijk itu. Marina. Vanderwijk. Yang bukan Vanderwijk. Enggak tahu namanya, yang tenggelam bangkainya aja yang Sekarang masih ada nggak, Pak? sering terkena banjir ya hampir hancur. Hampir hancur sekarang. Katanya ada yang ngambil, Pak? Katanya ada yang ngambil. Iya, ada yang ngambil. Oh, dari mana? Orang cari rosok-rosokan itu. Pakai kapal dihabiskan kapal. Kapal kayak apa itu, Pak? Kapalnya besar. Kapal gini bukan? Bukan, kapal besi. Si besar. Pas saya mau melaut, ya loh, di situ ada pioner. Pas itu haluan saya, timbulan saya kena singgotnya itu. Nah, waktu itu bangkainya kapal sudah di atas semua, di atas kapal pioner itu sudah diambil semua, sudah hancur. Ya tinggal sisa-sisanya lumpur aja, melubang-lubang itu, mau dicakup berat, diambil. Kan kapal itu posisinya kapal kan pendam lumpur, harus diangkat, tapi tinggal lubangnya aja. Dihancurkan dulu. Kalau diangkat nggak mungkin kuat, kapal ribuan ton diangkat gimana? Ya iya hilang. Dulu kan ada kapal pioner itu yang ngambil bangkai kapal itu. Dulu katanya kan cuma alur, pembersihan alur. Terus kok di laut bebas juga kok diambil. Ya otomatis ya titik bangkai kapal tau yang diincar. Bukan mendekati lagi ya, tujuannya ke situ. Ya cuma ngajak saya supaya bisa motong itu aja. Ya menjang tenaga kerja, alat-alat potong itu aja. Yang lahan, terus alat-alat berat, kemudian ada perwakilan dari Jatim Perkasa yang dari Cina itu. Saya nggak tahu ngambilnya
titik-titiknya di mana kan, saya kan di sini aja. Ini kan kapalnya sudah hancur kan. Sudah hancur, kapal dagang, ada mungkin juga ada kapal perang juga. Pertama kita nonton kontainer lah, muatan kapal. 1 tahun ya, itu mulai ada kapal kayak kapal perang, nggak tahu itu kapal perang atau enggak, pokoknya itu ada peluru, ada meriam, orang ABK-nya sekali ada bilang itu kapal-kapal zaman Belanda gitu, ngambilnya kan di sekitaran Tanjung Perak, ada yang di Bawen gitu kan. Setiap kali bongkar mesti ada peluru, ada puluhan dan bahkan ratusan. Sesekali kita lihat ada tulisan-tulisan kayak militer gitu. Proses daripada izin itu bermula mungkin permohonan dari pihak Jatim Perkasa yang mengeluarkan mungkin langsung nanti dari pusat. Kalau itu dikatakan kapal perang atau kapal niaga, sebenarnya kita tidak bisa menentukan apakah itu kapal perang atau tidak, karena yang menyebutkan itu kapal perang atau tidak kan ya tidak tahu. Saya juga belum lahir ya. Ya namanya kegiatan paling tidak pasti ada pengawasan. Satu. Yang kedua, otorita kami ini tidak selalu ngawasi satu kegiatan aja kan. Tapi bener ya ini Jatim Perkasa ya sebenarnya. Kantornya ada berapa sih, cuma ini doang atau? Kurang tahu juga. Oh, kurang tahu. Setahu saya sih. Tapi memang aktivitas Biasanya- sehari-hari rutin ya? Tapi biasanya ramai, Mbak. Ramai? Kemarin masih ada kok. Oh, Ini juga masih mondar mandir di sini. Oh. Kemarin. yuk langsung itu aja. Coba ke oke. Makasih Mbak ya. Iya. Sih Mas. Mas ini benar dari Makassar? Bukan. Bukan. Oh bukan. Dari apa ya? Nggak, maksudnya ini sekarang kantor apa? Sini yang cuma buat ekspedisi toh. Ekspedisi baru. Iya. Ekspedisi apa ya? Ekspedisi apa? Buat apa namanya? Pak Kris tadi ada nggak? Tadi saya soalnya udah telepon, tapi nggak tahu di kantor sana apa di sini. Siapa ya Pak Kris? Mbak saya nggak tahu. Bu Mary, Bu Mary. Bu Mary. Saya nggak tahu, Mas. Saya baru sampai kerja sini. Mbak masukin lowongannya nggak tahu kantor apa Mbak? Enggak, saya kan harian, Mbak. Saya nggak tahu. Langsung pulang gitu. Bersih-bersih langsung pulang. Nggak tetap gitu loh, Mbak. Saya nggak tahu. Tapi bosnya nggak tahu siapa juga. Nggak tahu. Saya kan harian, nggak tahu. Saya bersih-bersih nanti habis pulang gitu. Nggak tetap gitu, enggak. Enggak, saya nggak tahu. Saya tidak ingat betul. Tapi yang jelas itu di Kasubdit Pekerjaan Bawah Air itu jelas, izin yang diberikan semua itu jelas. Kalau yang saya tahu bahwa bangkai kapal itu tuh bangkainya sudah nggak lengkap, ada yang hanya sepotong-sepotong gitu. Karena sudah sekian lama gitu, bukan puluhan tahun, udah ratusan tahun tuh dari Perang Dunia Kedua punya itu. Di Tanjung Perak itu khususnya APBS itu tidak ada penetapan pemerintah yang bahwa ada SK kerangka yang menyatakan situs bersejarah. Di Tanjung Perak yang situs bersejarah itu adalah kantor Kesyah-Bandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya. Kalau di laut nggak ada. Tahun 2015 itu kita ada beberapa laporan ya. Dari embassy melaporkan kepada Bapak Kapolda, kemudian Bapak Kapolda telepon ke saya agar mengecek di sekitar perairan Bojonegara itu ada kapal gitu ya. Jadi yang dimungkinkan itu mengambil besi dari dalam kapal Houston ataupun kapal FET yang ada di Selat Sunda tersebut.
Setelah kami lakukan pengecekan, memang di situ ada seperti bangkai kapal gitu ya, serpian-serpian kapal gitu di situ yang sudah dimuat di kapal keruk laut tersebut. Setahu saya, kalau yang lainnya mungkin nggak tahu ya. Kalau yang tahu, setahu saya kayak di Pulau Kobur itu udah hancur. Paling tinggal beberapa benda yang nggak kecepit aja itu. Dihancurin lah, diambilin besi tuanya. Yang selama ini kita tahu itu PT KTU. Dia setiap bawa itu barang-barang ya kayak seperti kapal-kapal tua gitu. Kalau kapal Houston itu sampai sekarang nggak masih utuh. Cuman dulu mau dikerjain sama KTU itu sempat di stop dengan petugas. Tapi sudah hancur sebelah kanan. Di tempat penampungan mereka saat itu ditemukan ada beberapa semacam peluru gitu ya, sisa peluru zaman dulu. Setelah kita teliti, hanya mereka tidak bisa memastikan bahwa itu diambil dari mana. Kemudian baru kami amankan dan juga sudah dilihat dari pihak kedutaan, mereka juga sudah sempat membawa sampelnya gitu Mbak. Jadi saya tidak bisa memastikan Mbak itu Mbak, tidak bisa memastikan bahwa itu dari Perang Dunia Kedua, cuman ya kalau di dalam laut ya kan, kemungkinan dari kapal-kapal yang tenggelam pada saat itu terjadi di Perang Dunia Kedua. Selesainya KTU, setelah KTU bongkar, jatuhan-jatuhan dari KTU itu, ya itulah yang kita cari. Sisa pekerjaan KTU itu kan otomatis kita cari yang di dalam lumpurnya itu. Nggak tahu nemu timah, nggak tahu nemu ya scrap-scrapnya. Membuat ya kan mengambil kapal-kapal sejarah itu, setiap itu pasti ada pelurunya. Setiap peluru itu tidak ada kalau kapal-kapal sekarang-sekarang. Pak. Kamu nanya Pak, kapal itu kapal Lagi yang libur ya Pak? lagi libur ya? Iyalah, orangnya pulang semua di belakang itu. Yang bermasalah itu kan? Yang waktu itu udah kena bom. Bom masa itu, sih? Pak. Yang waktu itu sempat ada bom. Yang ditemukan bom itu di sini. Kurang tahu ya. 2015. Oh, kalau saya sih baru. Belum, saya mau berarti baru dulu. Saya lagi pelajari karena ini kan menyangkut banyak orang. Saya akan teliti internal kita seperti apa, terus baru nanti kita akan eksplor. Saya nggak akan mau nuding-nuding siapa yang salah. Saya lebih baik untuk koreksi saya sendiri, apa yang salah, baru nanti saya cari siapa-siapa lagi. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang dapat izin itu? Ya nanti saya klarifikasi. Ya. Terima kasih ya Mas.